Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 4. Siti dan teman-teman sedang berkegiatan di sekolah. Mereka menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Apa kegiatan yang sedang mereka lakukan? Apa yang sedang dilakukan oleh Siti dan teman-teman? Bagaimana caramu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Tulislah jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut pada buku tulis kalian. Setiap manusia hendak peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan dapat dilakukan di mana saja, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekitar rumah maupun lingkungan sekolah. Ingatkah kamu tentang lagu Aku Cinta Lingkungan? Lagu Aku Cinta Lingkungan menceritakan kepedulian terhadap lingkungan rumah. Apakah kamu sudah bisa menyanyikan lagu tersebut? Sesuai intervalnya, perhatikan penggalan lagu Aku Cinta Lingkungan berikut. Amatilah teks lagu Aku Cinta Lingkungan berikut. Tangga nada pada lagu di atas adalah tangga nada C. Nada C dinyanyikan sebagai Do dan C adalah Do. Interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Tahukah kamu jarak pada C mayor? Bacalah bacaan berikut. Mari kita ingat kembali tangga nada mayor berikut. Berikut adalah tabel tentang tangga nada. Untuk memahami interval, kamu harus memahami tangga nada, terutama berkaitan dengan pokok nada sebagai berikut. 1. Deretan nada-nada naik turun dari setiap tangga nada. Sebagai contoh, C, D, E, F, G, A, B, C, B, A, G, F, E, D, C. 2. Jarak antara satu ke nada lain. Sebagai contoh, jarak untuk tangga nada mayor C, D, E, F, G, A, B, C adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. 3. Langkah dari nada 1 dengan nada lainnya. Misalnya dalam tangga nada C mayor, nada C ke C, langkah ke 1, C ke D, langkah kedua, dan C ke E, langkah ketiga. Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lain. Jangka tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut nama pangkat. Sebagai contoh, jangka C ke D dalam tangga nada C mayor. D adalah langkah kedua. Langkah kedua mempunyai nada pangkat sekondo. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut nada pangkal. Nada kedua disebut nada selang. Sebagai contoh, di dalam tangga nada C mayor dan C, nada C kita tetapkan sebagai nada pangkal. Diperoleh nama-nama interval sebagai berikut. Urutan tanda nada C mayor adalah C, D, E, F, G, A, B, C.
C ke C adalah langkah ke-1 disebut prime. C ke D adalah langkah kedua yang disebut sekundo. C ke E adalah langkah ketiga disebut terts. C ke F adalah langkah keempat disebut quart. C ke G adalah langkah kelima disebut quint. C ke A adalah langkah keenam disebut sext. C ke B adalah langkah ketujuh disebut septim. C ke C disebut langkah ke-8 disebut oktav. Ayo membaca. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja akhir kira-kira usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh melalui kegiatan pecinta alam. Kegiatan pecinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pecinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan, diantaranya sebagai berikut. 1. Kegiatan reboisasi di lahan gundul. 2. Pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. 3. Penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah. 4. Berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau. Pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon yang asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dengan lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Terjadinya pemanasan global atau global warming dapat berdampak terhadap perubahan iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi, sehingga menyebabkan banjir di satu tempat, tetapi kekeringan di tempat lain. Topan dan badai tropis akan bermunculan, dengan kecenderungan semakin lama semakin kuat. Selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam ketersediaan air bersih, sulit ditemukan. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli lingkungan hidup sangat diharapkan. Para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat bisa dihindari. Para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Kemudian kita akan berlatih. Pada judul yang tepat untuk untuk bacaan di atas, coba temukan kata kunci pada teks. Lalu, tuliskan kata kunci tersebut ke dalam kolom di bawah ini. Tuliskan juga informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci yang kamu temukan. Jadi kalian cari judul yang tepat untuk teks di atas. Itu judulnya apa? Kemudian carilah kata kuncinya.
dan perkirakan informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci. Kalian cari atau dibuat sesuai dengan teks di atas, yaitu 2 kata kunci. Kemudian masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Berapa usiamu saat ini? Apakah usiamu sudah masuk masa remaja? Apakah kamu sudah mengalami pubertas? Masa pubertas terjadi pada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ingatkah kamu ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki? Ayo mengamati. Di sini ada gambar, mulai dari bayi, anak-anak, hingga dewasa. Amati gambar di atas. Manakah yang menunjukkan masa remaja? Berdasarkan gambar di atas, ingat kembali ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Kemudian tulislah pada buku tulis IPA kalian. Kalian cari ciri pubertas pada anak laki-laki, kalian sebutkan. Kemudian sama halnya dengan anak laki-laki, anak perempuan pun mengalami masa puber. Pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi lebih cepat daripada anak laki-laki. Pubertas anak perempuan pada umumnya terjadi di antara usia 10-15 tahun. Bagaimana ciri pubertas pada anak perempuan? Dilihat dari fisiknya. Kemudian kalian sebutkan ciri fisik pubertas pada anak perempuan. Di sini ada 4 nomor. Kalian sebutkan, tulislah kolom tersebut pada buku IPA kalian. Di sini sudah ada untuk nomor 1. Ciri fisik pubertas pada anak perempuan yaitu rambut-rambut halus mulai tumbuh di beberapa bagian tubuh. Itu adalah salah satu ciri pubertas pada anak perempuan. Kemudian kalian cari 3 lagi ciri fisik pubertas pada anak perempuan yang lainnya. Kiranya cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.